Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, rabbana ftah bainana wa baina qawmi nabil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Ya, langsung saja, nama saya Fadil, dari kelas 4A, hendak mempersatukan tentang Nailul Autar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ilmihi fid dharaini. Halaman 12. Qauluhu kitabul jihadi qala fil fathi, perkataannya yaitu kitabul jihad, kitab jihad ini berkatalah ia fil fathi pada kitab Fathul Bari, al jihadu bi kasril jimi, kalimat al jihad dengan pengkasrahan jim. Asluhu lughatan, aslinya secara bahasa yaitu al masyaqqatu, al masyaqqah. Masyaqqah itu diartikan adalah kesusahan. Yuqalu jahadtu jihadan. Jika dikatakan aku telah jahadtu jihadan, artinya aku telah bersusah-susah. Ai balagtul masyaqqata, yaitu aku telah sampai kepada kesusahan ini. Wa syar'an, dan secara syariat diartikan badlul juhdi fi qitalil kuffar, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memerangi orang kafir. Wa yutlaqu aidon ala mujahadatin nafs, dan juga dikaitkan dengan mujahadatun nafs. Mujahadatun nafs itu adalah berjuang melawan diri sendiri. Wa syaitani wal fasaqi, dan juga berjuang melawan setan dan juga melawan kefasikan. Nah, di sini dijelaskan fa amma mujahadatun nafsi, dan adapun berjuang dengan diri sendiri itu adalah fa'ala ta'allumi umurid dini, maka dengan belajar urusan agama atau mempelajari ilmu agama. Tsumma 'alal amali biha, kemudian mengamalkannya. Tsumma 'ala ta'limiha, kemudian mengajarkannya. Wa amma mujahadatu syaitan, dan adapun jihad melawan syaitan itu adalah fa'ala daf'i ma ya'ti bihi minasyubuhat, dengan melawan segala hal yang ia datangkan berupa syubhat-syubhat yang mengganggu kita. Wa ma yuzayyinuhu minasyahawat, dan segala hal yang setan hiasi kepada kita untuk menggoda kita berupa syahwat-syahwat yang ada di dunia ini. Wa amma mujahadatul kuffar, dan adapun jihad melawan orang kafir adalah fataqa'u bil yadi, dan jihad orang kafir itu adalah terletak pada tangan kita, wal mali, dan harta kita, wal lisani, dan mulut kita, wal qalb, dan juga hati kita. Wa ammal fasaq, dan sedangkan jihad melawan kefasikan itu adalah fal yadu, menggunakan tangan, tsummal lisanu, dengan kemudian menggunakan mulut, tsummal qalb, kemudian hati. Perbedaannya di sini adalah mujahadatul kufar itu semuanya kita lakukan. Sedangkan untuk yang kefasikan kita menggunakan secara tadarruj. Jadi kita menggunakannya berderajat. Jika kita bisa menggunakan tangan, kita gunakan tangan. Jika kita tidak bisa menggunakan tangan, kita menggunakan lisan. Jika kita belum mampu untuk menggunakan lisan, maka kita cukup mengingkarinya dengan hati. Tsumma qala, kemudian berkatalah Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitab Fathul Bari tadi, waqtalafa fi jihadil kufar. Para ulama berbeda pendapat tentang pandangan jihad memerangi orang kafir itu seperti apa. Hal kana awwalan fardu ainin au kifayatin, apakah pertama kali itu disyariatkan fardu ain atau fardu kifayah? Tsumma qala fi babi wujubin nafir, kemudian ia berkata rahimahullahu taala pada bab wajibnya orang yang pergi ke medan perang. Fihi qaulani masyhurani lil ulama. Pada pendapat ini ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Wa huma fi madhhab Syafi'i, dan dua pendapat ini ada pada madhab Syafi'i. Wa qala al-Mauridi, Imam al-Mauridi berkata, kana 'ainan 'alal muhajirin duna ghairihim. Hal ini atau jihad kepada orang kafir ini adalah fardu ain kepada orang-orang muhajirin tanpa selainnya. Jadi orang selain muhajirin itu tidak fardu ain. Hanya fardu ain hanya atas
orang muhajirin. Wa yu'ayyiduhu wujubul hijrati qabla al-fathi, dan pendapat ini dikuatkan dengan kewajiban mereka untuk hijrah sebelum Fathu Makkah. Fi haqqi kulli man aslama ilal madinati, pada hak setiap orang yang beriman atau orang yang berislam menuju Madinah, linasril Islam, untuk membantu Islam, untuk menolong agama Allah. Wa qala Suhaili, nah sedangkan Imam Al-Suhaili berkata, kana ainan 'alal ansari duna ghairihim. Nah, jihad melawan orang kafir ini adalah fardu ain kepada orang Ansor tanpa selainnya. Wa yu'ayyiduhu mubayi'atuhumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah. Nah, pendapat ini dikuatkan atas kewajiban orang-orang Ansor untuk membaiat Nabi pada malam Aqabah, ala an ya'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yansuruh. Untuk mereka ini diwajibkan untuk memberikan tempat bernaung kepada Rasul dan juga menolong beliau sallallahu alaihi wasallam. Fayakhruju min qaulihima. Nah, sedangkan ada pendapat yang ketiga yang keluar dari pendapat dua ini adalah annahu kana ainan 'ala ta'ifatain. Nah, jihadul kufar ini, pada pendapat yang ketiga ini adalah fardu ain bagi dua kelompok tadi, baik itu muhajirin maupun kaum Ansor. Kifayatan fi haqqi ghairihim. Yang bagi masing-masing mereka itu adalah fardu kifayah. Jadi ketika satu kelompok sudah melakukannya, maka itu adalah kifayah bagi kelompok yang lain. Wa ma'adzalika, sedangkan dan pada masa yang sama, falaisa fi haqqit ta'ifataini 'ala ta'mim. Tetapi bersamaan dengan hal demikian, hak masing-masing kedua kelompok ini walaupun fardu ain bagi keduanya, itu tidak bisa disamakan. Bal fi haqqil ansari, pada hak Ansor, pada kewajiban kaum Ansor adalah idza taraqal madinata tariqun, jika ada sekelompok pasukan yang menggempur Madinah, maka ini adalah wajib bagi kaum Ansor. Itu. Kemudian wa fi haqqil muhajirin, dan menjadi wajib bagi muhajirin jika idza urida qitalu ahadin minal kufari ibtidaan, jika kaum kafir hendak memerangi mereka pertama kali atau mereka yang duluan memulai peperangan. Nah, kemudian ada pendapat yang lain. Qila ini jika dikatakan qila dalam suatu kitab, maka itu pendapatnya tidak terlalu kuat atau tidak terlalu masyhur. Wa qila kana ainan fil ghazwati allati yakhruju fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam duna ghairiha. Nah, pendapat lain dikatakan ini adalah fardu ain pada perang yang Nabi ikuti tanpa selainnya. Kemudian wa tahqiq. Nah, kemudian tahqiq menurut penulis ini adalah annahu kana ainan 'ala man ayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jihad melawan orang kafir adalah fardu ain bagi orang yang Nabi tentukan. Siapa yang Nabi tentukan? Fi haqqihi wa in lam yakhruj, pada hak Nabi walaupun Nabi belum mengikuti perang tersebut. Wa amma ba'dahu sallallahu alaihi wasallam, maka dan adapun sedangkan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, fahuwa fardu kifayatin 'alal masyhur. Nah, jihad melawan orang kafir ini adalah fardu kifayah. Nah, pendapat ini adalah pendapat yang paling masyhur. Illa anta du'al hajah, jika ada hajah kepada hal yang demikian, ka'an yadhamal adu, seperti pasukan atau pasukan musuh yang menyerang atau menyerbu pasukan muslimin. Wa yata'ayyana 'ala man ayyanahul imamu, dan ini jelas terpilih atau terseleksi dari orang-orang yang diseleksi oleh pemimpin atau imam atau amirul mukminin yang pada saat itu menjabat. Wa yata'adda fardul kifayati bi fi'lihi fi sunnati, dan hal ini bisa terpenuhi atau terlaksana fardu kifayah ini pada 1 tahun. Fisannati marratan indal jumhur, pada 1 tahun 1 kali, ini menurut pendapat jumhur. Wa min hujajihim, dan termasuk argumentasi mereka, annal jizyata,
bahwasanya pajak itu tajibu badalan anhu, diwajibkan untuk menggantikan jihad melawan orang kafir tadi. Wala tajibu fi sanati aktsaru mim marratin ittifaqan. Nah, tapi secara ittifaq bahwasanya hal tersebut atau jihad melawan orang kafir ini tidak wajib lebih dari 1 kali selama 1 tahun. Nah, hal ini adalah hal yang di ittifaq. Falyakun badluha kadzalik, dan adapun yang menggantikan itu adalah seperti itu. Wakila, dan ada pendapat yang lain, yajibu kullama umira wa huwa qawi. Wajib jika ia diperintahkan, jika seseorang itu diperintahkan dan ia itu adalah orang yang kuat. Nah, kemudian qala, penulis berkata, wa tahqiqu, dan tahqiq atau yang paling benar adalah anna jinsa jihadil kufari muta'ayyinun ala kulli muslimin, bahwasanya kewajiban jihad atau kewajiban memerangi orang kafir adalah ada dalam diri setiap muslim. Imma biyadihi, entah itu dengan tangannya jika ia mampu, wa imma bilisanihi, dan entah itu dengan lisannya jika ia mampu, wa imma bimalihi, dan entah itu dengan hartanya jika ia mampu, wa imma biqalbihi, dan entah itu dengan hartanya dengan mengingkarinya. Intaha. Syukran, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.